Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Graciela Kristia Serapim Budiono. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis pengaruh lingkungan eksternal terhadap bisnis PT Pembangkitan Jawa Bali. Berikut adalah topik-topik pembahasan yang akan diulas pada sesi kali ini. Bab 1, Pendahuluan. Pesatnya pertumbuhan penduduk maupun ekonomi di Indonesia mendorong pertumbuhan permintaan akan energi listrik dalam negeri baik secara proyeksi maupun realisasi. Nah, gambar 1 menunjukkan proyeksi kebutuhan listrik nasional pada tahun 2015 hingga tahun 2025. Nah, dalam grafik tersebut dapat dilihat bahwa diproyeksikan terjadi peningkatan konsumsi listrik hingga 7,8% pada tahun 2025. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM tahun 2020 juga merilis data yang menyatakan bahwa terjadi peningkatan konsumsi listrik nasional pada tahun 2015 sebesar 910 kWh per kapita hingga tahun 2019 sebesar 1084 kWh per kapita. Nah, peningkatan konsumsi ini selaras dengan peningkatan rasio elektrifikasi berdasarkan RUPTL yang menjadi sebesar 97% pada tahun 2019 dari sebelumnya hanya sekitar 84,35% pada tahun 2014. Nah, atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,17%. Nah, kemudian menjadi 89% pada tahun 2016. Pada grafik 2 dapat dilihat proyeksi rasio elektrifikasi listrik Indonesia pada periode 2016 hingga tahun 2025. Pemanfaatan tenaga listrik yang maksimal ini memerlukan kebijakan strategis dan implementasinya yang didasarkan pada konsep tenaga listrik yang diperlukan. Nah, maka pemerintah ini merealisasikan penyediaan listrik sebesar 35 GW selama periode 2014 hingga 2019. Dalam program tersebut, pemerintah PLN dengan melibatkan pihak swasta membangun 109 pembangkit listrik dengan membagi 35 proyek dengan kapasitas 10.681 MW. Ini dilakukan oleh PT PLN dan sisanya 74 proyek dengan kapasitas 25.904 MW. Ini dilakukan oleh swasta atau IPP. Untuk itu, PT PLN menandatangani kontrak pembangkitan listrik sebesar 10.000 MW tahap 1 dari 35 GW pada tahun 2015. Nah, kebutuhan ini telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2015 hingga tahun 2019. Dalam rangka pencapaian target yang telah dijabarkan sebelumnya, maka terdapat berbagai potensi proyek pengembangan ketenaga listrikan, baik on-grid maupun off-grid. Sehingga kemudian kondisi ini memberikan peluang bagi perusahaan penyedia pembangkitan listrik, seperti PT Pembangkitan Jawa Bali. Berbagai potensi proyek dapat dilihat pada peta persebaran yang tercantum, di mana peta yang pertama. Sedangkan gambar peta yang kedua menunjukkan adanya peluang pasar yang dapat terbuka bagi PT PJB hingga tahun 2025 atas adanya proyek IPP dalam tahap perencanaan dan pengadaan 32,5 GW dapat dilihat pada peta tersebut. Hal ini akan memberikan peluang untuk pemenuhan kebutuhan listrik Indonesia dengan adanya program tambahan kapasitas pembangkit dengan jaringan transmisi negara. Selanjutnya juga akan berdampak langsung maupun tidak langsung pada pertumbuhan ekonomi regional. Untuk menyediakan produk dan layanan yang maksimal, maka tidak kalah penting harus dilihat dan dilakukan evaluasi pada kemampuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnis dan operasionalnya. Kegiatan bisnis suatu perusahaan dipengaruhi oleh dua faktor lingkungan, yakni lingkungan internal dan lingkungan eksternal di mana perusahaan beroperasi. Lingkungan internal
akan lebih mudah untuk dikelola karena berhubungan langsung dengan perusahaan. Pengaruh lingkungan internal dapat dilihat dari sisi supplier, consumer, persaingan dalam industri, masuknya kompetitor baru, dan ketersediaan barang substitusi. Sedangkan faktor lingkungan eksternal dapat dilihat dari teknologi, ekonomi, politik, hukum internasional, pemerintahan, sosial dan budaya, alam, dan juga lingkungan demografi. Setiap faktor-faktor lingkungan tersebut akan memberikan peluang serta tantangan dari adanya perubahan kondisi serta implikasi yang akan diterima oleh PT PJB. Kemudian, atas hasil pengidentifikasian dan analisis yang didapatkan, maka PT PJB dapat menjadikannya sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perancangan keputusan strategis yang tepat maupun pengembangan strategi alternatif yang diterapkan oleh PT PJB yang akan digunakan untuk masa-masa yang akan datang. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk pendekatan penelitian, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena di dalamnya membuat penjelasan deskriptif atas pengaruh variabel, faktor-faktor lingkungan eksternal terhadap bisnis PT Pembangkitan Jawa Bali. Yang kedua, metode pengumpulan data. Untuk data yang digunakan dan sumber data dalam analisis penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data yang telah disediakan oleh pihak lain. Data tersebut diperoleh secara online melalui media browser. Untuk metode analisis yang digunakan yakni menggunakan analisis deskriptif dalam proses penggambaran masing-masing faktor lingkungan eksternal serta pengaruhnya terhadap bisnis perusahaan, dalam hal ini PT Pembangkitan Jawa Bali sebagai objek dalam penelitian. Bab 2. Profil perusahaan. PT PJB didirikan pada 3 Oktober 1995, yang pada awalnya bernama PT PLN PJB 2, berkantor pusat di Surabaya. Perusahaan ini merupakan hasil restrukturisasi PT PLN melalui pembentukan anak perusahaan dalam bidang pembangkitan energi listrik. Dalam rangka peningkatan pelayanan, efisiensi dan efektivitas PT PLN Persero, upaya perolehan dana tambahan melalui penjualan saham perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan pembangkitan, penciptaan peluang bisnis dengan desentralisasi secara penuh. Visi PT PJB sendiri adalah menjadi perusahaan terpercaya dalam bisnis pembangkitan terintegrasi dengan standar kelas dunia. Sedangkan misi PT PJB yang pertama, memberi solusi dan nilai tambah dalam bisnis pembangkitan terintegrasi untuk menjaga kedaulatan listrik nasional. Yang kedua, menjalankan bisnis pembangkitan secara berkualitas, berdaya saing, dan ramah lingkungan. Dan yang ketiga, mengembangkan kompetensi dan produktivitas human capital untuk pertumbuhan yang berkesinambungan. Selanjutnya, untuk arah pengembangan bisnis PT PJB adalah sebagai berikut. Selanjutnya, untuk maksud dan tujuan pendirian PT PJB, dalam RJPP PT PJB tahun 2017 hingga tahun 2021, PT PJB didirikan dalam rangka penyediaan usaha ketenaga listrikan atas dasar prinsip industri, niaga yang sehat, dan perseroan terbatas. Tujuan perusahaan tercantum dalam anggaran dasar PT PJB pasal 3 yang dimuat sebagai berikut. Yang pertama, penyediaan tenaga listrik berupa kegiatan pembangkitan tenaga listrik ekonomis, bermutu tinggi, dan keandalan yang baik. Yang kedua, pembangunan dan atau pemasangan peralatan ketenaga listrikan. Yang ketiga, pemeliharaan dan atau pengoperasian peralatan ketenaga listrikan. Dan yang keempat, melakukan usaha yang berkaitan dengan perseroan dalam rangka memanfaatkan potensi perseroan. Kemudian, dalam RJPP PT PJB
Pada tahun 2017 hingga tahun 2021, dimuat juga PJBW yang merupakan budaya kerja PT PJB yang tercantum dalam buku PJBW tahun 2011. Dimaksudkan untuk penciptaan budaya, tekad, sikap, dan perilaku yang melekat di seluruh insan PJB dalam melaksanakan misi untuk mencapai visi. Memiliki makna-makna demikian. Bab 3. Analisis General Business Environment. Analisa industri pembangkitan listrik. Sebelum melakukan pengkajian terhadap lingkungan eksternal PT Pembangkitan Jawa Bali, maka diperlukan analisis industri pembangkitan listrik dan pengembangan strategi bisnis dengan bantuan kerangka kerja Michael Porter atau Porter's Five Forces. Yang pertama, threat of new entrants. Dari sisi legal barrier, atas dasar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tercantum bahwa untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam penyediaan tenaga listrik, Undang-Undang ini memberi kesempatan kepada badan usaha swasta, koperasi, dan juga swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Nah, sesuai dengan prinsip otonomi daerah, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan izin usaha penyediaan listrik di masing-masing daerahnya. Nah, hal ini akan membawa implikasi bahwa perusahaan swasta dapat masuk menjadi perusahaan listrik di Indonesia. Selain itu, jika dilihat dari capital barrier, maka datangnya pesaing baru tidaklah mudah karena kan untuk memasuki persaingan dalam industri ini membutuhkan modal yang sangat tinggi. Namun dana investasi sendiri ini masih sangat mudah untuk diakses dengan sistem tender misalnya yang dibuka bagi pihak-pihak swasta baik dalam maupun luar negeri yang berkeinginan untuk berpartisipasi dalam industri kelistrikan di Indonesia. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa threat of new entrants industri listrik di Indonesia adalah tinggi. Kemudian, jika dilihat dari daya tawar pemasok, maka industri pembangkitan sangat bergantung pada suplai bahan bakar seperti batu bara, spare part pembangkitan listrik, dan juga sistem manajemen aset yang beragam dan disediakan oleh banyak pihak. Nah, maka penentunya kualitas dan ketersediaan dari bahan bakar serta equipment pembangkit akan menjadi pertimbangan utama untuk menghasilkan operasional yang efisien. Dikarenakan harga sudah menjadi faktor yang sulit untuk dikendalikan. Nah, maka daya tawar dari supplier industri pembangkitan listrik adalah moderate. Sedangkan daya tawar dari customer atau buyers di Indonesia ini khususnya pada industri listrik ini, produk energi listrik secara langsung dijual oleh PT PLN Persero sebagai satu-satunya BUMN kelistrikan di Indonesia yang menjual kepada masyarakat. Nah, PT PLN ini banyak melakukan pembelian tenaga listrik dan jasa dari PT PJB sehingga memberikan kontribusi besar bagi pemasukan PT PJB. Namun Kementerian ESDM melalui Permen ESDM nomor 10 tahun 2017 tentang pokok-pokok dalam perjanjian jual beli tenaga listrik memberikan kesempatan bagi IPP untuk melakukan penjualan energi listrik dengan kontrak jual beli dengan PLN Persero dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik di setiap wilayah di Indonesia. Nah, walaupun demikian masih dalam kapasitas pemenuhan minoritas. Nah, sehingga daya tawar dari buyers ini pada industri pembangkitan listrik adalah tinggi. Di sisi competitive rivalry, di sini terjadi perkembangan persaingan dalam industri pembangkitan dan ketenaga listrikan karena ada program pemerintah dalam merealisasikan penyediaan listrik 35 GW selama periode 2014 hingga 2019. Nah, sehingga perusahaan swasta ini akan berperan aktif untuk berpartisipasi melalui tender yang diadakan oleh pemerintah. PT PJB memiliki beberapa pesaing di wilayah Jawa, Madura, Bali dalam penyediaan pembangkitan listrik. Misalnya PT Indonesia Power dan IPP yang terdiri dari atas beberapa entitas. Sehingga competitive rivalry pada industri pembangkitan ini adalah tinggi. Dan yang kelima, jika ditilik dari ketersediaan barang substitusi, maka semakin banyak barang dan jasa yang dapat menggantikan produk listrik, maka akan melemahkan posisi PT PJB dalam persaingan industri listrik Indonesia. Terutama dalam hal ini solar home system.
dan perluasan jaringan pipa gas alam yang dapat menurunkan konsumsi tenaga listrik bagi golongan rumah tangga dan sektor industri dan beralih ke energi-energi alternatif tersebut. Nah, sumber daya gas alam sendiri ini sudah terbukti dapat diproduksi untuk minimal 50 tahun mendatang, khususnya di Indonesia ya. Dukungan ini juga didorong oleh harga solar panel dan baterai yang semakin murah, sehingga meningkatkan efisiensi penggunanya. Hal tersebut membawa dampak pada pertumbuhan penjualan energi listrik PT PLN yang akan mengalami penurunan. Selain itu, PT PLN juga terikat oleh PPA yang ketika terjadi peningkatan pada IPP, maka hal ini akan membuatnya mengesampingkan PT PJB sebagai anak perusahaan dalam merit order, sehingga ancaman dari ketersediaan barang substitusi dalam industri listrik adalah tinggi.